Bayangkan, seorang master kungfu yang sangat kuat setelah berlatih di pegunungan selama bertahun-tahun, kembali hidup di dunia modern. Betapa berbedanya kehidupan sehari-hari baginya. Simak dalam cerita kita hari ini. Kisah ini bermula di sebuah kuil, tempat seorang anak laki-laki bernama Ansia belajar kungfu sejak kecil. Suatu hari, gurunya memintanya untuk melawan semua prajurit di sana, agar salah satu dari mereka dapat dikirim keluar. Karena sekarang agak sulit bagi semua orang untuk bertahan hidup di sana. Ansia mengalahkan semua orang dengan sangat mudah. Tetapi ini berarti ia harus meninggalkan kuil, karena sekarang ia tidak membutuhkan pelatihan lagi. Guru tersebut kemudian menyarankannya untuk hidup di dunia luar. Begitu Ansia tiba di kota, masalahnya dimulai. Karena ia bahkan tidak tahu cara menyeberang jalan. Ia menggunakan kemampuannya untuk melompat dan menghindari kendaraan, yang membuat orang-orang menjadi tergila-gila padanya. Ketika malam tiba, ia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ia melihat seorang pria bernama Dr. Sui membawa makanan. Ansia mencoba mencuri makanan, yang mendorong Sui untuk mengejarnya. Akhirnya mereka sampai di tepi sungai, tempat Ansia telah tiba, tetapi Sui jatuh ke air. Ansia menyelamatkannya dalam sekejap, dan Sui, senang akan hal itu, memberinya makanan. Sui sangat terkesan dengan kemampuan Ansia, sehingga ia dengan senang hati mempekerjakannya. Dokter itu tinggal bersama istrinya, Mei Sui. Tetapi sang istri menghabiskan sebagian besar waktunya dengan saudara laki-laki sang dokter. Ansia pun membantu sang dokter merawat pasien dan mengalihkan perhatian mereka dengan berbagai kejenakaannya. Setiap malam, dokter memberinya sejumlah uang, tetapi separuh dari penghasilan dokter dihabiskan untuk membeli obat-obatan dari saudaranya, Dorong. Bisnis saudaranya merugi. Suatu hari, ia mengetahui bahwa Dorong telah menjual tokonya untuk ditukar dengan sebuah cincin berharga. Sui sangat marah, tetapi Dorong berkata, "Kau sendiri meninggalkan segalanya dan hidup demi seorang gadis. Apa yang kau katakan?" Kemudian, ketika ditanya kebenarannya, Sui mengatakan bahwa ia juga belajar kungfu di kuil Shaolin dengan cara yang sama. Tetapi suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik, dan ia jatuh cinta padanya. Akhirnya gadis itu menjadi Nyonya Sui, dan Sui meninggalkan segalanya dan menjadi dokter. Keesokan harinya, Ansia pergi membeli obat untuk Sui, tetapi ia mendengar suara-suara yang membuatnya mengerti bahwa Nyonya Sui dan Dorong berselingkuh. Ia tidak mengatakan apapun kepada dokter, tetapi langsung bertanya kepada Nyonya Sui. Namun, ia dengan jelas mengatakan kepada Ansia untuk mengurus urusannya sendiri. Setelah beberapa waktu, Dorong mulai meminta uang kepada Nyonya Sui dengan meneteskan air mata palsu, dan Nyonya Sui setuju. Dorong juga memberinya obat yang lebih kuat untuk Sui. Ketika Nyonya Sui pulang dan mencoba mencuri uang, dokter itu memergokinya. Nyonya Sui berpikir bahwa sekarang Ansia pasti sudah menceritakan semuanya kepada dokter. Jadi ia berkata bahwa ia tidak akan pernah bertemu Dorong lagi. Kemudian pada tengah malam, Ansia mendengar Nyonya Sui menjerit. Sebenarnya dokter itu telah meninggal. Sekarang Ansia sendiri yang mengambil alih tanggung jawab mengelola tokonya. Kemudian ia menemukan kotak obat kosong yang membuatnya curiga. Keesokan harinya, Dorong datang menjemput Nyonya Sui tanpa rasa malu. Mereka berdua pergi naik perahu. Nyonya Sui merasa sangat aneh bahwa Dorong sama sekali tidak bersedih atas kematian saudaranya. Faktanya, Doronglah yang mencampurkan racun ke dalam obatnya. Nyonya Sui pun marah dan mulai berkelahi dengannya. Dan tiba-tiba perahu mulai terisi air. Keduanya terjebak di dalamnya. Dan tepat ketika mereka hampir tenggelam, Ansia datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, ia kemudian teringat apa yang telah mereka lakukan kepada dokter dan membiarkan mereka berdua tenggelam. Namun, ia merasa menyesal. Jadi ia pergi dan duduk di kuil Shaolin. Kemudian, ketika ia kembali ke toko, ia melihat seorang anak laki-laki bernama Sao telah merusak kunci dan masuk ke dalam. Ia hendak melawan gurunya dan datang untuk mengambil obat untuknya. Pada malam hari, Ansia juga mengikutinya dan melihat bahwa Sao dan gurunya, Peng, keduanya menjadi sangat kuat. Namun akhirnya Sao menyerangnya dengan sebuah teknik segera setelah ia memakainya. Akhirnya Peng setuju untuk memberikan tahtanya kepada Sao sebagai ganti putranya. Saat Sao hendak pergi dengan gembira, Peng dengan licik menyerang dan membunuhnya karena ia tidak ingin orang luar menjadi guru di sekolahnya, alih-alih putranya. Keesokan harinya, putra Peng datang untuk mengambil obat bagi ayahnya. Seseorang harus memasak daging, jadi Ansia memberinya dapurnya. Kemudian, ketika mereka berdua makan bersama, mereka mulai bermimpi aneh karena ada racun yang tercampur di dalamnya. Kemudian mereka memutuskan untuk menyembuhkan diri sendiri dengan minum alkohol. Perawatan macam apa ini? Wahai sahabat, racun telah masuk ke dalam tubuh. Biarkan aku minum alkohol, dan semuanya akan baik-baik saja. Keduanya pergi untuk mencuri uang dari sebuah kuil. Tetapi di sana seorang penjaga bernama Xiao memukuli mereka dengan kejam. Sao lari ketakutan, tetapi Ansia meminta Xiao untuk menjadi gurunya. Namun, Xiao tidak setuju. Ketika Sao pulang dan menceritakan semuanya kepada ayahnya, ia menyadari bahwa Xiao adalah orang yang pernah belajar
kungfu dengan Peng di masa kecilnya. Di sisi lain, Anxia mengemasi barang-barangnya dan pergi untuk menjadikan Xiao sebagai gurunya lagi. Ia bahkan menunjukkan cara menyapu dan mengepel, tetapi ia tercengang melihat teknik Xiao. Setelah beberapa waktu, seorang gadis mulai memberitahu Anxia bahwa impian terbesarnya adalah memiliki anak. Anxia pun berkata dengan berat hati, "Aku pasti akan membantumu." Kemudian ia membawa gadis itu ke kamarnya dan mereka berdua menghabiskan sepanjang malam bersama. Namun gadis itu tidak menyebutkan namanya karena ia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Anxia menceritakan semua ini kepada Xiao dan sebagai balasannya meminta ceritanya. Xiao berkata bahwa ketika gurunya akan meninggal, ia mengajarkan teknik khususnya kepada Xiao dan menyerahkan tahta kepadanya karena putra gurunya, Peng, tidak begitu menjanjikan. Kemudian ia berkelahi dengan Xiao dan mengusir Peng dari sekolah. Saat itu Peng tiba di sana, mulai meminta buku ayahnya yang berisi teknik khusus kepada Xiao. Namun Xiao berkata bahwa tidak ada buku seperti itu. Namun, ia menyerahkan apa yang telah ditulisnya kepada Peng. Kini ia melemparkannya ke dalam api dan Anxia berlari menyelamatkannya. Tetapi Bang juga menyerangnya. Seharusnya ia meminta maaf dan memulai lagi. Tetapi Bang masih menyimpan banyak kebencian di hatinya. Banyak bagian kuil hancur dalam pertarungan sengit antara keduanya. Melihat Xiao bertarung dengan sengit, Peng tiba-tiba menghentikan pertarungan dan keluar. Namun ia menggunakan teknik menyerang dari seberang dinding dan menghancurkan patung di dalamnya. Potongan-potongannya hendak mengenai Xiao secara langsung, tetapi Xiao menciptakan perisai pelindung dengan memutar daun di udara yang tidak melukainya. Bang mengira ia pasti menang, jadi ia masuk ke dalam dengan terlalu percaya diri. Namun kemudian Xiao menyerangnya dengan ganas. Kemudian Xiao mengarahkan air ke arah Peng dengan kekuatan bulan purnama. Namun Bang juga lolos dengan memutar air ke dua arah. Bang pingsan begitu sampai di rumah, dan seseorang menemukan pistol saat mencari obat. Setelah itu ia mulai merawat ayahnya. Di sisi lain, Nasi memutuskan untuk menjadikan Xiao sebagai gurunya. Ia juga mengembalikan buku yang ditulisnya kepada Xiao. Malam harinya, Anxia mendengar suara tembakan dan langsung menyadari bahwa Xiao akan segera meninggal. Ia ingin bertemu dengan seorang pria bernama Cha untuk terakhir kalinya dan memberikan buku itu kepadanya. Ia tidak mengenal pria itu. Jadi Anxia membawa Xiao kepada seorang biksu. Biksu itu menjelaskan kepadanya tentang siklus hidup dan mati. Dan akhirnya, Xiao meninggal setelah melihat sahabatnya, Cha, di dalam hatinya. Di sisi lain, Bang mengetahui bahwa seseorang telah membunuh Xiao. Ia pergi ke kota karena ada berita bahwa Cha sedang mementaskan drama di kota itu. Di sana, setelah pertunjukannya, ia pergi ke kuil bersama Anxia. Dan bahkan setelah melihat pakaiannya yang berlumuran darah, ia tidak percaya bahwa Xiao telah meninggal. Ia juga berkata, "Bagaimana mungkin kau murid Xiao? Ia tidak pernah mengajari siapapun." Kemudian Anxia menceritakan semuanya. Chan menceritakan bahwa mereka berdua pernah bersama di ketentaraan sebelum belajar kungfu. Ketika perkelahian pertama terjadi, Cha melarikan diri karena ketakutan, tetapi telah menolongnya. Ia sekarang ingin membalas dendam atas kematian temannya. Anxia berkata bahwa Peng pasti telah membunuhnya. Keesokan harinya, Cha tiba-tiba menghentikan acaranya, yang membuat komisaris kota marah, dan ia mengirim polisi untuk mengejar Cha. Cha dengan mudah mengalahkan polisi. Setelah itu, komisaris menemui Bang untuk membalas dendam. Ia berpura-pura menangkap Bang dan menelepon Cha, memberitahu bahwa pembunuh Xiao telah tertangkap. Mendengar ini, ia setuju untuk datang. Peng, Loran, dan anak buahnya memasang jebakan untuk Cha. Keesokan harinya, Peng dan anak buahnya mengawasi dari mobil, dan anak buahnya menyerang. Namun, mengalahkan mereka adalah hal yang mudah bagi Xiao dan Anxia. Kemudian Cha menantang Bang, dan keduanya mulai bertarung dalam hati. Pertarungan itu sengit, tetapi ketika mata Cha terpejam, Peng menipu anak buahnya untuk menyerangnya. Cha melompat begitu tinggi dalam kemarahan, sehingga ia mengumpulkan sinar matahari dan mengarahkannya langsung ke arah Bang dan melukainya dengan parah. Kemudian Cha bertanya, apakah ia benar-benar mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putranya. Tiba-tiba seseorang datang membawa pistol dan mengatakan bahwa ia telah membunuh Xiao. Mendengar ini, Anxia memukulinya dengan keras dan merebut pistol itu. Anxia hendak membunuhnya ketika Cha berkata bahwa Xiao tidak menyebut nama siapapun saat sekarat, yang berarti ia ingin mengakhiri siklus balas dendam ini. Mendengar hal ini, Bang menyampar pedang dan setuju untuk mengorbankan dirinya sendiri demi seseorang agar generasi mendatang dapat memulai hidup tanpa kebencian. Pada saat itu juga, komisaris menembak kaki Cha dan Anxia. Peserta yang lainnya mengejarnya. Anxia tidak dapat menghentikannya. Namun, begitu komisaris berbalik, Cha melemparkan kereta ke air dengan kekuatannya dan menyebabkan ledakan. Dengan ini, Anxia pergi ke pegunungan dan memulai latihannya. Jadi, ceritakan padaku, apakah teknologi telah membuat hidup manusia lebih baik atau justru meningkatkan ketegangan dalam hidup? Ceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.